Halo, kembali lagi bersama saya Randi Iswara dan video kali ini adalah video workshop kelas I.O. Selamat menyaksikan. Ya, halo semua teman-teman, saya Randi Iswara. Selamat datang di segmen spesial di channel YouTube saya Randi Iswara. Jadi saya tuh bikin channel spesial yaitu kelas I.O. untuk pemula yang dimana saya dedikasikan untuk teman-teman semua untuk dapat belajar dunia event. Nah teman-teman semua, video ini akan cukup panjang nampaknya karena saya akan bikin jenisnya namanya workshop ya. Jadi workshop itu akan panjang dan akan cukup komprehensif ya. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua yang kiranya baru terjun atau baru belajar atau sedang belajar ilmu event. Nah teman-teman, kali ini saya kan sempat bikin seri tuh ya untuk membuat suatu event itu dari episode 1 sampai 13 ya. Itu saya taruh juga linknya di bawah untuk kalian bisa lihat. Kali ini workshop cara bikin event, khususnya saya akan bahas cara bikin konser musik atau pentas seni. Jadikan video ini sebagai guidelines ya. Oke, saya pernah bilang yang namanya event itu aspeknya amat sangat banyak. Yes, there is too many aspek di dalam membuat suatu event, oke? Nah, di workshop ini saya akan kasih guidelines yang penting yang kiranya teman-teman bisa lakukan. Saya cerita sedikit, saya ini adalah seorang profesional di bidang marketing communications, khususnya juga saya di dunia event. Saya sudah, di video ini dibuat di tahun 2021, berarti kurang lebih karir event saya tuh sudah 15 tahunan ya. Tapi secara profesional dibayar itu 10-an tahun. Jadi saya memulai event itu dari saya masih kuliah. Ya, dari belum dapat duit, belum dikasih duit sampai saya kerja di I.O, saya kerja di brand, saya di marketing communication, saya pimpin divisi activations. Salah satu campaign adalah bikin event. Jadi saya pernah terlibat dalam sisi I.O ya, yang nyari duit, yang bikin event atau yang dikasih project. Sisi lain di sisi corporate, sisi brand yang bikin project, either itu pakai I.O atau internal. Jadi ya lumayan banyak pengalaman sih yang seru-seru ya. Dan saya udah bikin lumayan banyak event, type event dari konser musik sampai orang nikah juga saya sudah pernah bikin, terlibat dari sebagai konseptor bahkan eksekutor. Bahkan saya pernah pertama kali karir profesional saya di dunia event tuh ya saya jadi kru, jadi runner. Sampai akhirnya jadi yang punya event, yang mikirin. Ya, itu menyenangkan sih. Nah, teman-teman, saya akan sharing, semoga bermanfaat. Nah, kita sekarang sudah spesifik ngomongnya yaitu bikin event konser musik atau pentas seni. Nah, step pertama adalah melakukan yang namanya analisa pasar. Ya, ini basic sekali kalau kita di orang bisnis atau anak-anak ekonomi, ya. Di dalam ilmu manajemen itu pasti ada namanya kita menganalisa. Nah dalam hal ini karena kita sudah tahu eventnya adalah berjenis konser musik, kamu dengan tim, ya, kiranya mungkin ini kan masih tahap awal ya. Kalau teman-teman di I.O yang masih pemula, ya mungkin masih sekitar 2-3 orang. Kalau teman-teman yang di kampus, di SMA, ini tim intinya dulu, ya ketua, sekretaris bendahara, masih yang intinya dulu. Nah kalian ini sekarang rembukan, kalian melakukan yang namanya brainstorming. Ya, ingat ya, ada rapat, ada jenis rapat, ada technical meeting, rapat harian, dan lain sebagainya, tapi ada juga namanya brainstorm. Brainstorming itu biasanya jauh lebih panjang dari rapat. Bisa 5 atau 6 jam, yes. Karena di brainstorm ini kita kumpulin semua data, kita saling memperdebatkan. Ya. Nah, brainstorm di sini, di tahap paling awal adalah kita menganalisa. Karena kita sudah tahu ya, jenis event yang kita pick adalah konser musik atau pensi, kalian harus melakukan yang namanya analisa. Analisa apa? Analisa cari tahu 1-2, kalau bahkan 5 tahun ke belakang, event-event musik atau pensi apa saja yang sudah pernah ada. Di daerahmu tuh udah ada event apa aja yang sama, yang similar. Itu perlu kamu list ya. Kamu list down, kamu ambil semua insight-nya. Kamu lihat tuh, oh eventnya kayak apa sih? Itu kamu brainstorming kan dengan tim. Kalian bahas, oh event di sekolah A ya, pensinya waktu itu ngundang misalnya Naif, dia ngundang Malik, konser musik
yang sudah pernah ada, mereka bikin multiple stage. Jadi di jam yang sama, misalnya jam 7 malam, itu nggak cuma satu band, tapi ada 3 band yang berbarengan. Ada panggung yang besar, kecil, lebih kecil lagi, yaitu biasanya nih event-event yang gede ya. Mereka ada yang multiple panggung. Itu kan harus analisa segala aspek dilihat, diperdebatkan, dipikirkan, dirembukin rame-rame. Intinya tahap ini kalian cari insight. Ya, dapat insight, tercerahkan gitu loh. Oke? Nah, sekarang udah enak. Ada Google. Kalian bisa Google, bisa buka YouTube, ya, bisa nanya temen, dan lain sebagainya. Nah, sudah dapat insight itu, ya, di event yang sejenis, kalian harus perdebatkan yang namanya differentiations, pembeda. Tanyakan ke diri kalian setelah kalian sedang brainstorm, kenapa sih harus ada another pensi, another konser musik? Kenapa harus ada gitu loh? Untuk apa? Untuk apa harus ada? Building differentiation ini, guidelines-nya bisa kalian bikin dari aspek infrastruktur atau juga konteksnya. Konteks di sini maksudnya adalah acaranya. Inti acaranya itu mungkin bisa kalian bikin beda. Oh, kalau pensi yang A, ya, dia misalnya temanya nasionalisme. Karena kita analisa, belum ada nih yang temanya misalnya outer space, luar angkasa. Kan sekarang di video yang dibikin nih, di 2021 di saat pandemi sebenarnya, itu lagi heboh tuh Richard Branson yang punya Virgin Air itu, dia lagi mau keluar angkasa, terus Elon Musk. Nah, kalian bikin, wah karena belum ada, kan udah research tuh ya, udah dapat insight. Belum ada yang bikin tema pensi outer space. Nah, itu bisa, itu dari sisi kontennya ya. Dari sisi infrastructure, itu bisa aja infrastruktur itu berhubungan dengan sarana pendukung. Misalnya, sepanjang kita research ya, di daerah kita, di kota kita, pensinya gitu-gitu aja. Panggungnya ya panggung rigging biasa. Ya, lebar 7 meter, 12 meter, begitu-gitu aja. Kita bikin yang luar biasa. Panggungnya ada lidahnya ular, ada api-apinya. Nah, itu bisa jadi differentiation. Tapi nanti kembali lagi ke budget ya. Tapi nggak apa-apa, di tahap ini liar lah, kan brainstorm. Seliar mungkin, segila mungkin, sekreatif mungkin. Sky is your limit. Oke? Nah, kalian sudah mikirin kurang lebih differentiation-nya apa, ya. Nah, differentiation dan alasan kenapa harus ada another event yang kamu bikin, sebaiknya itu harus menjawab pertanyaan apakah ada pain point dan solusi. Ya, ini saya ambil dari biasanya logika orang-orang di startup ya. Eventmu ini bisa menjawab pain point atau solusi apa? Misalnya, kalau ini konser musik kan, karena ini kita ngomong konser musik ya. Oh, ternyata acara konser musik saya atau pensi saya itu ternyata bisa mendukung teman-teman komunitas di daerah sekolah saya. Bahwa di sekolah saya itu ada komunitas, misalnya rockabilly, penggemar musik tahun 60-an. Banyak band-bandnya. Nah, itu bisa menjawab mereka untuk tampil. Nah, itu bisa jadi solusi juga. Nah, kalian harus cari itu. Nah, itu kurang lebih itu guideline yang saya berikan. Nah, sisanya kalian bisa, karena lagi brainstorm nih. Biasanya tuh lagi brainstorm, tim inti, 3-5 orang, atau mungkin 10 orang, kadang-kadang muncul satu pemikiran-pemikiran yang kadang nggak kepikiran sebelumnya gitu. Jadi di tahap brainstorm, ingat ya, saran saya, jangan terbatas. Ambil semua informasi dan brainstorm, jangan cuma sekali doang, sejam, enggak. Kali 5 jam, atau enggak 2 kali, 3 kali. Sampai benar-benar matang tuh di tahap preparation si brainstorm ini. Nah, begitu sudah di tahap, udah dapat insight, sudah brainstorm, ya, udah tahu nih, wah, saya bakal mau konsepnya seperti ini, lain hal seperti ini. Ingat nih, saya pernah ada bikin video namanya stages dari event. Ini ada linknya, saya taruh di bawah juga. Itu ada stages dari bikin event. Ada di tahap yang namanya preparation. Nah, sekarang kan masih tahap preparations. Ada 2 output nih, yaitu proposal event dan event manual. Nah, di proposal event ini, pasti kan butuh cari sponsor. Sponsor itu pasti minta proposal event. Bahkan artis yang kalian undang pun biasanya juga minta selipan proposalnya biar tahu, karena proposal itu mencangkup semua hal, konsep rundown kasar tentang eventmu. Saya juga sempat bikin video mengenai elemen-elemen apa saja yang harus ada di proposal. Itu ada linknya juga, saya taruh di atas ini, mungkin ada ya, saya taruh ada ya. Oke, nah ini saya nggak akan bahas detail. Intinya dalam proposal event itu berguna nggak cuma buat kamu cari sponsor, tapi juga bisa juga untuk pihak sekolahmu, kampusmu kan. Karena biasanya minta disposisi, minta izin untuk venue sekolahmu dipakai, butuh proposal. Dan proposal itu bagus sekali untuk apa? Agar tertulis. Saya pernah bilang juga, saya selalu bilang nih ke murid saya atau ke klien saya, bahwa proposal event itu merangkum semua landasan konsep yang ada. Jenis acara, alasan event ini ada, background story-nya, visualnya, dan lain sebagainya. Jadi ini penting ya. Sudah ada proposal tersebut. Di tahap proposal ini ada juga yang namanya bagian budgeting ya. Nah,
Karena di event itu aspeknya banyak ya. Mungkin lain waktu saya akan bahas aspek soal keuangan, karena keuangan ini penting untuk mengatur uang masuk dan uang keluar. Nah, di proposal ini saya asumsikan kamu sudah tahu acaranya seperti apa, rencananya seperti apa, di hari apa, seperti apa konsepnya, dan budget ya. Artis yang mau kalian undang siapa aja, udah ketahuan tuh. Kalau mau ngundang misalnya Naif 50 sampai 60 juta ya. Itu 2-3 tahun lalu, saya nggak tahu sekarang berapa ya. Noah dulu bisa 150 juta. Ya itu kalian mesti sebelum menyusun proposal kalian mesti cari tahu dulu tuh harganya berapa. Sebenarnya agak menarik, nanti saya akan di video spesial bagaimana caranya mengkontak suatu artis ya. Sekarang udah enak teman-teman. Ya karena sekarang ada sosial medianya, kalian bisa kontak langsung direct biasanya ke manajernya, bukan ke booking agent ya. Jadi bisa langsung dapat harga kasaran dan ketahuan. Ini sekedar tips nih buat teman-teman untuk menyusun proposal yang baik atau menyusun event planning yang baik. Pastikan 2 faktor utama ini dalam bikin konser musik. Pertama, ketersediaan venue ya, venue itu tempat acaramu ya, misalnya di sekolahmu, di lapangan bola atau di hall atau mau sewa lobby mall atau parkiran mall, itu venue ya. Kalian mesti pastiin itu dulu. Available nggak di tanggal yang kalian bikin. Kedua adalah karena ini event musik. Event musik tuh apa sih yang paling penting? Ya si artisnya. Pastikan mereka bisa di tanggal yang kamu udah tentukan. Jadi itu biasanya 2 hal yang paling utama. Sisanya misalnya ketersediaan sound system dan sebagainya itu bisa ngikutin. Ya sepengalaman saya, vendor sound system, lighting dan produksi cukup banyak gitu loh. Kecuali kamu di daerah kecil ya, bukan di major city gitu loh. Di second city ya, di luar Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, Bali dan sebagainya. Biasanya ya itu lumayan tricky ya, tapi yang paling penting tentukan dulu venue-nya, bisa nggak di tanggal itu, available nggak, dan kedua artisnya. Kalau itu 2 itu udah kedapet, udah aman tuh minimal kalian dalam penyusunan si proposal ini. Oke? Nah kita sekarang masuk ke namanya event manual. Nah, event manual itu maksudnya apa sih? Event manual itu dipakai untuk internal kita, ya, pembagian tugasnya loh. Nah, di sini kalian sudah mulai melakukan staffing. Karena sudah tahu proposalnya, oke, saya mau bikin konsep acaranya. Contoh nih ya, pensinya, temanya outer space. Waduh. Terus band-bandnya saya mau undang karena di daerah saya lagi suka musik-musik metal, saya undang death metal. Tapi karena saya juga mau fusion, nggak cuma death metal, saya mau ngundang DJ. Udah ketahuan DJ-nya siapa-siapa aja, udah tahu harganya berapa, udah tahu nggak cuma harga tapi spek ridersnya mereka. Riders itu adalah aspek teknis dari si artis. Ya, jadi si artis itu pasti punya spesifikasi untuk dia manggung. Speakernya seperti apa, berapa ribu watts, lightingnya, tata panggungnya seperti apa. Dan kedua, ada yang namanya hospitality. Jadi kalau mereka datang mau dijemput pakai mobil apa, ruang tunggunya mesti ada minuman apa, gitu. Itu mesti jelas ya. Nanti mungkin saya akan bikin agak terpisah ya, karena kembali lagi aspek dalam event banyak. Event manual itu tadi pembagian tugas sudah ada staffing, pekerjaan, pembagian staff yang harus mengisi si event ini. Ya, saya juga pernah bikin cara bikin atau organize tim, ada linknya juga, ini saya kasih link juga nih. Oke, tim itu saya bagi ada 2 ya. Tim yang preparation seperti ini dari awal, dari acaranya belum mulai ya. Mereka udah kerja nih, misalnya anak acara, konseptor acara, ya bagian perlengkapan yang sudah mulai dari kontak vendor, lain sebagainya tadi. Terus misalnya anak acara sudah kontak artis dan lain sebagainya. Tim perizinan udah ke polisi, minta surat izin atau dari pihak kampus, whatever. Itu tim yang kerja dari sebelum event itu mulai. Dan kedua adalah tim di hari H. Yang spesial hanya kamu record hanya di hari H. Misalnya kayak show director, kayak runner, ya. Ya show director nggak cuma hari H sih, dia biasanya mundur ke belakang juga, ya. Tapi yang paling hari H tuh biasanya ke security, runner, yang di hari H aja tugasnya. Setelah event kelar udah wes. Tapi di tahap preparation ini belum ada. Dan ini satu masukan lagi, bikin event konser musik paling aman sih 3-6 bulan ke belakang. Ya, paling aman banget. Nah, tapi semua bergantung jenis konsep acaramu. Kalau kamu misalnya pengen artisnya yang lagi top-top banget, kadang-kadang mungkin setahun sebelumnya kamu udah mesti booking loh. Yes, tapi aman 3-6 bulan. Kalau 1 bulan sebelumnya kamu mau bikin, kayaknya agak-agak sulit ya, kalau kecuali eventnya event kecil ya. Tapi kalau eventnya skala menengah ya, kayak kamu di sekolah yang datang ribuan orang, kayaknya akan sulit sih. Itu ngerjain proyek candi ya. Nah, di event manual ini, tadi saya bilang, kalian sudah pembagian tugas, sudah ketahuan, oh si ini ketua kerjanya ini. Ini masih jelas ya, pembagian tugas job desk-nya, biar nggak overlapping loh. Dan di event manual ini, kalian mesti bikin namanya event checker, event checklist. Checklist. Misalnya, proposal kirim ke brand A.
di checklist, udah belum? Di tracking, yang kirim siapa? Udah di follow up belum? Terus misalnya kontak vendor A, udah checklist, ya, bikin checklist. Terus dibikin konsep timeline, jadi ketahuan, oke, tanggal 11 kita harus meeting internal bagian produksi, harus. Tanggal 12, approval design, semua tertrack. Nah, teman-teman, ini sekedar masukan saya, ya, guidelines kalau event konser musik, biasanya ada aspek-aspek seperti ada bandnya, ya. Band itu kan bisa dari sekolah atau universitasmu, band internal, ya. Lalu artis, itu yang paling penting, ya. Saya pakai catatan nih. Lalu band itu yang utama, lalu mungkin bisa juga ada dance, ya. Dance performance atau whatever, bisa tradisional ataupun modern, bisa ada DJ, dan yang paling penting juga, jangan lupa, yang sangat penting, yang kadang-kadang disepelekan teman-teman yang baru mulai di I.O., MC. MC itu mesti yang good, yang dia engaging, yang dia sesuai dengan temamu, ya. Tapi yang jelas MC mesti engaging. Engaging tuh membangkitkan suasana mood dari acaramu gitu. Itu penting loh. Pilih MC salah, aduh berantakan. Jangan cuman budget dihabisin di main artis, tapi MC juga perlu, penting sekali loh. Oke, dan di luar itu biasanya kalau konser musik ada bagian bazar, booth jualan makanan, minuman, itu perlu ada loh. Orang datang masa nggak ada tempat beli makan, beli minum. Terus pikirkan sanitasi, kebersihan, toilet, itu penting. Enaknya kalau di sekolah atau di universitas kalian kan biasanya udah ada. Tapi jadi soal kalau kalian di lapangan parkir gimana? Atau nggak satu daerah kosong, ya kalian entah berantah kalian bikin jadi areal event, itu perlu dipikirkan baik-baik tuh sanitasi itu loh. Soal keamanannya juga, ya. Security-nya udah izin belum? Polisi tuh, selain polisi, ya pihak keamanan dari negara, ya mungkin TNI, ya, karena harus punya security internal yang benar-benar ada di dalam areal backstage untuk menjaga artis lain sebagainya, itu dipikirkan juga tuh. Terus ada yang namanya biasanya special productions atau totem atau booth yang khusus yang menjadikan ciri khas eventmu. Nah, itu aspek-aspek itu perlu dipikirkan, itu biasanya selalu ada tuh di dunia event. Sisanya pikirkan yang lebih kreatif, itu hanya guidelines aja. Oke, kita kembali lagi. Oke, ini ada sedikit notes dari saya nih buat teman-teman. Aspek-aspek dalam event. Saya pernah bilang juga sih di video saya, tapi saya ulangi ya. Ada aspek yang kalian masih pikirkan. Satu, aspek teknis, ya. Teknis itu berhubungan dengan productions dan logistik. Kalau konser musik pasti productionnya apa? Panggung, ya udah pasti tuh. Panggungnya, riggingnya gimana, kekuatan jangan sampai panggungnya jebol. Jadi pilih vendor yang punya reputasi lah. Itu sekarang enaknya dunia digital sekarang, kita bisa cari di website. Tapi yang paling bagus sebenarnya di pertemanan sih, ya pertemanan kita. Nah kalau mungkin teman-teman yang masih belum banyak pengalaman, ya memang yang ngeri-ngeri sedap sih. Makanya ada orang-orang kayak saya juga kadang dipanggil sebagai konsultan event, baik brand gede maupun yang masih biasa-biasa, karena pengalaman saya dan koneksi saya ke banyak vendor itu penting gitu loh. Jangan salah pilih vendor loh untuk production, vendor lighting juga. Ya, vendor tata suara, FOH-nya, ya, mixer, ya, buat channel-channel suara dari anggota band itu mesti bener-bener bagus sesuai dengan spec riders dari artis. Dan ini merupakan esensial karena kita ngomongin konser musik. Konser musik, ya, paling penting apa sih? Orang datang nikmati konsernya dengan baik. Baik dalam konser musik apa? Tata suara mesti good. Top marko top. Ya. Di luar artisnya, di luar ada bazar kah, ada apa, itu penting loh. Artisnya udah top, tapi soundnya berantakan. Aduh, ya makanya artis itu punya spec riders, karena mereka udah kasih tau, gue minimal harus amplinya merek ini, channelnya sekian. Ya, FOH lo mesti yang begini, kalau nggak gue nggak mau main. Biasanya kalau artis gede sudah ada spesifikasi, makanya jangan main-main ya. Karena aspek production di konser, ya penting. Terus ada aspek acara, ya aspek acara ya rundown acaranya. Ya kalau artis yang semakin terkenal biasanya mundur ke belakang saat acara yang sudah makin rame gitu. Yang masih belum terkenal biasanya di depan yang buka-buka. Atau kalian mau kesisipin dance tradisional atau bagaimana, itu penting. Nah, aspek acara itu ya penting. Ketiga, itu aspek service, yaitu client service. Kalian kan pasti cari klien, ya either itu ke big brand atau media partner, ke media, ya. Itu mesti ada tim orang yang bertanggung jawab untuk client service saat mereka datang di eventmu. Udah ada yang sambut, oh mas, oh ya dari mana, dari radio ya, ayo kesini mas, ini saya brief ya, gini. Itu penting loh. Ya jadi nggak cuman,
orang yang kasih kamu duit, sponsor, tapi media partner. Itu penting sekali building good relationship dengan media. Ada lagi yaitu aspek keamanan. Ya, perizinannya udah jelas belum? Pihak kepolisian yang jaga gimana? Berapa orang? Kasih makan loh. Oke, terus di luar itu selalu di luar pihak keamanan dari kepolisian, saya selalu pasti ada pihak internal security yang saya hire sendiri. Udah cukup banyak sih sekarang jasa-jasa internal security event ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu di daerahmu ada yang untuk event, biasanya kalian bisa pergi ke security yang biasa jaga-jaga, yang dia bikin kantor tuh yang buat jaga mall, jaga kantor, itu bisa kalian hubungi untuk event. Biasanya mereka juga ada kok. Saran saya ke mereka kenapa? Karena mereka sudah terlatih. Nah, internal security kita tuh penting untuk jaga areal. Karena gini, Pak Polisi, sepengalaman saya nggak jaga areal inti banget ya. Maksudnya areal inti tuh di areal panggung, ya, di areal backstage ada memang. Tapi paling utama mereka tuh ada di area luar ya, pengendalian massa di luar. Nah, di internal kalian punya tim security sendiri tadi untuk jaga panggung, di bagian panggung, bagian backstage tuh paling penting, tempat artis ketemu gitu. Itu selalu ada ya. Kelima, aspek convenience, yaitu tadi makanan si artis. Karena artis akan kirim riders nggak cuma barang yang mereka pakai untuk manggung, tapi hospitality. Mereka makannya apa, minumnya apa, penting loh. Jangan pernah menyepelekan hospitality-nya ya. Misalnya dia minta Aqua, beli merek Aqua. Jangan fit. Kalau memang nggak bisa fit, ngomong sama manajer, Mas, di daerahku Aqua agak sulit, kalau nggak budget kami agak kurang nih, airnya pakai fit aja ya. Nah, itu mesti dikomunikasikan makanan mereka ya. Itu biasanya hubungannya ke manajer. Kalau di hari H ya, di teknis itu ke road manajernya mereka. Bikin artis siapapun itu, talentnya, MC atau siapapun merasa nyaman dengan eventmu, di-treat dengan baik. Lalu ada aspek marketing. Ya, marketing ini ya penting. Saat proposal eventmu sudah jadi, ya perlu yang namanya memarket atau mempromosikan eventmu. Bagaimana cara kamu menjual tiket? Bagaimana caranya kamu ngasih tahu eventku ini yang temanya outer space, yang undang band-band metal, DJ terkenal untuk orang mau datang gitu. Nah, ini sebenarnya bisa saya bikin episode tersendiri ya, bagaimana cara memarketingkan atau mempromosikan eventmu. Ini aspek penting loh, dan dokumentasi. Jangan lupa foto-foto, bikin video, after video. Kayak misalnya contoh DWP tuh, dia after videonya so good, keren. Lalu ada aspek finance and administrations ya. Aspek uang keluar, catat, anak-anak admin, bagian admin tuh penting sekali lah. Finance ngeluarin uang masuk. Ini DP udah belum? Pelunasan udah belum? Dan kalau kita ngomong konser musik, artis musik biasanya yang udah gede-gede, sebelum mereka manggung, mereka pasti sudah dibayar lunas. Tapi biasanya kalau masih belum artis gede, bisa ngutang. Bahasanya ngutang. Dan juga vendor-vendor yang lain tuh penting loh. Nah, itu tadi semua di tahap preparation sudah, kalian sudah ada proposal, kalian sudah cari, kalian bikin timeline ya. Ini proposal harus dikirim kemana-mana, dananya masuk berapa, kurang uangnya berapa. Kalau di tim-tim kampus kan sukanya biasanya kan ya jualan lah, atau pinjam uang orang tua, tapi kurang bagus ya. Atau dana dari universitas. Nah, itu perlu diurus dengan baik. Makanya bikin timeline, saya tadi bilang, udah ada proposal, udah ada event manual buat kita internal. Kalian harus melakukan sering namanya rapat ya. Rapat internal itu selalu harus ada progres. Ingat, progres itu kuncinya. Rapat kalau nggak ada progres, nggak ada yang diomongin yang udah kelar, progres nggak ada, bahaya. Oke? Sudah siap semua, data preparation sudah baik, ya kan? Kalian sudah bikin ya, timeline, loading page-nya jam berapa, nanti artisnya datang, siapa yang jemput, itu semua so many aspek sih sebenarnya. Ya, banyak sekali aspek yang mesti dipikirkan. Nah, kalau teman-teman di kampus atau di SMA, bagusnya biasanya udah ada senior yang udah tahun sebelumnya udah pernah, ya kan? Nah, kalau teman-teman yang di IO, ya, yang belum pernah, biasanya bisa mencari bantuan nih kayak orang-orang kayak saya, atau kalian gini aja, guideline saya gini, kalian pakai logika dasar aja. Apalagi yang kurang ya? Apalagi yang kurang? Tempatkan diri kalian di sisi misalnya pengunjung atau si artis. Ya, kalau kalian nggak ada patokan gitu, kalau nggak ada orang yang diajak diskusi untuk memahami ini. Atau enggak, beli buku. Saya juga tuh belajar teorinya tuh saat saya baru ngajar kelas event management. Sebelumnya, ilmu event saya ilmu lapangan. Saya sarjana ekonomi, saya master ilmu komunikasi, saya nggak pernah belajar teori event. Sebelum saya ngajar, pas saya ngajar, saya baru baca, oh ada bukunya tuh. Oh begini, saya udah lakukan semua sebelum saya baca bukunya, karena saya learning by doing. Saya ikut event, saya belajar dari senior-senior saya yang hebat-hebat, dari bos-bos saya. Saya lihat, oh begini, oh kurangnya begini, ini begini. Oke? Begitu udah siap semua, sudah terplan dengan baik, dan saya ingatkan ya, planning itu penting, semua harus dicatat ya. Sekarang sudah mulai masuk di dalam eventnya, yaitu tahap loading. Ya,
pastikan di tahap loading ini sesuai dengan yang namanya loading pace. Loading pace itu adalah tata cara loading itu semua mesti tertulis. Misalnya vendor stage datang jam berapa, ya. Terus begitu stage sudah jadi, staging udah jadi, baru lighting. Nah, bagusnya memang biasanya sudah ada vendor yang dia bisa kasih kamu advice, atau satu vendor dia bisa untuk lighting sama staging sekalian sama sound system itu ada. Nah, itu semua bergantung daerah tempatmu bagaimana gitu loh, dan reputasi si vendor itu. Nah, teman-teman yang masih pemula bisa tuh berdiskusi dengan para vendor-vendor yang sudah biasa gitu. Mereka biasanya, Mas, aduh kalau panggung lu segede ini sih 10 meter kali misalnya 6, terus daerah lo begini, gue kayaknya butuh waktu 2 hari, 3 hari sebelumnya deh, gue deploy barang dulu, gue taruh dulu di sekolah lo ya, atau gue taruh dulu di venue. Itu biasanya mereka sudah memiliki keahlian itu dengan vendor, apalagi vendornya udah profesional ya. Itu memudahkan teman-teman di panitia. Dan ingat ya, koordinasi, karena ini kita konser musik, selalu cek koordinasi antara rider si artis, permintaan si artis tadi, gears-gearsnya dengan ke vendor yang kalian hire. Jangan sampai di hari sebelum acara di bagian rehearsal, biasanya kan gini, misalkan eventnya sore, nah di hari Minggu, biasanya paginya itu band akan cek sound, technician-nya akan cek sound, biasanya juga artisnya akan datang untuk cek sound. Jangan sampai ada miss yang kacau balau, misalnya amplinya salah, bukan ini ampli yang gue minta, harus ganti. Itu kan susah di hari H nyari amplinya lah, yang sesuai dia mau gitu loh. Jadi bener-bener harus tight banget hubungan kalian dengan si aspek teknis. Nah, oke. Di aspek marketing ya dan tiketing, tiket itu merupakan faktor yang penting. Jadi pastikan ya dari sisi administrasi, tiketmu jangan sampai ada yang counterfeit, ada yang palsu ya. Dari pengalaman, bagian depan yang tiketing itu banyakin orang ya, bagian security yang meriksa itu dibanyakin, pintunya benar-benar dibuka, bukan dibuka ya, tapi dikasih akses dengan banyak biar jangan ada penumpukan sebelum orang masuk. Dan yang namanya screening keamanan bener-bener pastikan tuh nggak ada senjata tajam, terus bawa minuman dan lain sebagainya gitu. Itu tolong bener-bener di make sure mungkin. Nah biasanya kalau di beberapa kota sudah ada beberapa vendor atau jasa bagian tiketing, bahkan aplikasi tiketing yang bisa mendukung teman-teman agar nggak terlalu pusing ngurusin tiketing. Jadi ketahuan ini tiketnya sekian, yang laku sekian, nanti pemeriksaan jelas gitu loh. Jangan jadikan bagian tiketing akhirnya menjadi backfire ke kalian gitu loh ya. Ini benar-benar harus di make sure dengan benar-benar bagus banget ya. Jadi saya ulang ya, event ya sebelum hari H atau sebelum eventnya mulai, produksi udah jelas semua ya, produksi udah dibangun, barikade sudah dibangun dengan baik ya. Ini saya nggak akan run through terlalu detail karena kalau dibahas satu persatu kayaknya bisa 2 jam nih. Sebenarnya bikin video workshop ngomongin bikin event kayaknya agak sulit ya. Satu video doang ya bisa berjam-jam sih karena event banyak aspek. Ingat ya, jadikan ini guidelines. Saya ulang lagi ya. Bayangkan eventmu produksi udah jadi, panggungnya sudah jadi, sudah dicek, anak-anak bandnya sudah GR, sudah cek sound ya. Lightingnya sudah dicek sesuai dengan interval lagu, dengan intro lain sebagainya, sudah di-meetingkan, bandnya sudah oke. Ya, mereka terus di bagian backstage ya, di tenda-tenda mereka, atau mungkin di bagian terserah kamu kasihnya di dalam kelas atau di mana, pokoknya bagian backstage itu bagian belakang ya. Tempat artis itu nunggu, makanan mereka sudah ada sesuai dengan riders mereka ya. Terus booth-booth, tenan-tenan yang sudah terisi dengan baik ya. Sanitasi sudah terjaga, bagian security sudah sweeping. Ingat ya, kalau konser musik harus ada yang namanya clear area. Ya, biasanya 2 atau 3 jam sebelum event itu gate-nya dibuka harus clear area. Semua pihak keluar dari eventmu ya ke bagian titik di luar event, bagian yang kalian sudah tentukan sebagai titik aman. Terus sweeping, clear the area. Tim security dan panitia inti atau panitia yang berkepentingan masuk, cek semua area, kosongin itu, lihat apakah ada kekurangan, apakah ada ya mungkin bom lain sebagainya. Itu kalau di eventnya gede biasanya ada divisi yang ngurusin itu ya dari kepala kepolisian. Pokoknya clear area. Oke, sudah clear, masuk satu persatu sesuai dengan fungsinya. Kasih name tag. Jadi bener-bener setelah clear area, orang di dalam area eventmu, karena ini konser musik biasanya itu berbayar, di dalam itu bener-bener sesuai udah panitia. Oke? Baru open the gate, ya, sesuai dengan tiketing, masuk, ya, kontrol flow-nya, MC menguasai acaranya, ya. Kalau panggungnya banyak, ya, di beberapa areal, pastikan ada suatu multimedia yang memberitahu, atau enggak informasi, panggung A
mulai jam sekian, artis apa, artis ini, atau kalian mau keluar uang sedikit, bikin buklet ada rundown acaranya, atau enggak di beberapa event itu sudah pakai aplikasi, ya kalau belum, ya biasanya masih agak mahal ya pakai buklet, atau kalian taruh rundownnya gede-gede itu di print, itu juga bisa. Nikmati momen itu, kendalikan event itu, ya, jangan panik, cari solusi. Dan saya pernah bilang, there is no perfect event, pasti ada kekurangan sana-sini. Teman-teman yang di panitia inti, ya always find solution ya. Bisa jadi hujan, ya kalau teman-teman saya yang event luar negeri, kadang agak hebat lihat kita orang Indonesia, kenapa? Karena kita punya pawang hujan. Pastikan susunan rundown dengan baik. Ingat, rundown event itu jadikan hanya patokan. Ya, bukan suatu kepastian, harus jam sekian, ini sekian, enggak. Jadikan hanya patokan saja. Nikmati itu, berproses di situ, nikmati acaramu. Sudah kelar event, kelar, unloading semua barang, artis pulang, saya terima kasih, lain sebagainya. Panitia inti masih di situ tanggung jawab, anak-anak produksi, anak-anak keamanan, dan anak-anak perlengkapan. Pulang, kalian bisa melakukan evaluasi. Bisa melakukan setelah event, kalian bisa evaluasi, atau 1 hari atau 2 hari setelahnya, tapi jangan lama-lama lah. Evaluasi itu penting, ya kan? Apa kekurangan, kelebihan, karena event pasti ada kekurangan. Paling bagus saran saya ya, teman-teman, kalau mau jadi event planner atau orang di dunia event yang bagus, saat eventnya mulai, kalian tuh kasih notes. Saya sering tuh kasih notes, kayak biasanya di handphone ya, saya notes, aduh, lain kali bagian ticketing harus begini, aduh, bagian keamanan harus gini, lain kali gue jangan vendor ini, gue notes semua. Terus, abis itu meeting evaluasi dengan tim, apa kekurangan, kelebihan, ya kan? Apa yang perlu di-improve, oke? Pulang, istirahat dulu, susun report atau LPJ, laporan pertanggungjawaban. Uang masuk berapa, keluar berapa, sisa berapa, untung nggak, rugi nggak, yang kurang apa, media partnernya ternyata minta ini, atau nggak, artisnya ternyata minta ini, atau apalah, itu banyak hal. Rapat lagi, ya, kalian di situ bikin namanya LPJ. LPJ itu paling lama ya 5 hari lah, seminggu udah keluar. LPJ itu benar-benar tertulis jelas semua aspek ya, dari visualnya, dari rencana begini, visualnya terjadinya begini, kekurangannya apa, itu tulis ya. Saya juga dibilang tuh di post event, kalau di stage event planning, ya, LPJ menjadi salah satu patokan matriks kamu untuk bisa improvement dan bertanggungjawabkan eventmu ke pihak sponsor lah, ke internal kamu. Oke, nikmati itu. Wah, cukup panjang juga kayak video ini. Dan ingat teman-teman, ini aspek yang saya bilang sebenarnya masih general ya, masih ya jadi guidelines lah. Karena banyak aspek, misalnya saya bisa masih bahas aspek keuangan, bagaimana cara mengatur keuangannya itu, aspek administrasinya, aspek marketing yang penting. Kayaknya mesti dibikin video satu persatu ya, cuman ya kurang lebih itu sih. Oke teman-teman, semoga video workshop ini bermanfaat. Teman-teman kalau udah mau nanya silahkan. Mau stay connect sama saya di Instagram saya, silahkan. Saya juga selalu belajar, saya senang sekali belajar, saya juga senang sekali membantu orang karena saya juga seorang pengajar dan praktisi. Tetap semangat teman-teman, jangan pernah patah arang ya. Dan tetap berkarya untuk Indonesia. Terima kasih.